Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan semangat luar biasa. Oke, bertemu kembali bersama Ibu Rika Febriani dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Dan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi kelas 10, yaitu tentang teks eksposisi. Oke, Ananda semuanya mungkin pernah mendengar apa itu teks eksposisi. Nah, untuk membuka pikiran Ananda semuanya, coba Ananda dengarkan video berikut ini. Sumur resapan, maka setiap rumah mesti punya sumur resapan. Air yang jatuh dari rumah tadi itu yang kita produksi itu kalau usahakan jangan masuk ke parit. Ini kan masih ada tanah kosong nih. Nah, dibuat sumur resapan di sini. Jadi nanti air dari rumah masuk ke dalam sumur resapan. Apa untungnya sumur resapan itu? Sumur resapan itu pertama menambah air tanah. Ini sekarang kita kan ngambil air tanah kan, karena pilihan kita belum bisa memberikan pelayanan yang baik. Nah, semua kita ngambil air tanah. Kalau air tanahnya kita ambil terus, tapi tidak ada penambahannya, gimana coba? Kering airnya. Maka air yang kita produksi, ya kan, 30% dari kebutuhan air yang kita produksi setiap hari itu menjadi air limbah. Maka air limbah itu jangan dibuang ke sungai. Masukkan kembali ke dalam tanah sebagai pengganti air yang kita pakai. Maka sumur resapan harus ada. Baik, Ananda semuanya. Nah, video tadi sudah menjelaskan tentang bagaimana membuat sumur resapan. Nah, apa sih kaitannya dengan pembelajaran bahasa Indonesia kali ini tentang teks eksposisi? Nah, teks eksposisi itu adalah paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi atau pengetahuan yang menjelaskan tentang suatu keilmuan, ya, secara singkat, padat, jelas, dan secara faktanya, ya. Nah, contoh video tadi menjelaskan tentang sumur resapan. Nah, sumur resapan itu merupakan salah satu pengetahuan atau keilmuan. Nah, video tadi bisa kita buat dalam sebuah teks. Nah, teksnya itulah yang dinamakan dengan teks eksposisi, ya. Teksnya itu bersifat keilmuan, yang menyajikan tentang keilmuan, menyajikan tentang fakta, pengetahuan. Kemudian dikuatkan lagi, ada tambahan lagi, ada gagasan kita, ya, ada pendapat kita. Oke. Oke, Ananda yang berbahagia. Selanjutnya kita ingin mengetahui apa sih tujuan dari teks eksposisi. Nah, tujuan teks eksposisi itu untuk menjelaskan informasi, ya, untuk menjelaskan informasi tertentu tentang sesuatu hal. Nah, dengan demikian akan bertambahlah pengetahuan kita tentang suatu keilmuan, gitu. Nah, melalui teks eksposisi. Nah, apa saja ciri-ciri teks eksposisi? Ya, ciri-cirinya yang pertama, dia singkat, padat, jelas. Kemudian dia mengandung informasi di dalamnya. Kemudian dia ada mengajak, ya. Kemudian menyampaikan teks itu menggunakan bahasa yang baku. Kemudian mengandung ilmu pengetahuan. Kemudian tidak memihak pada perasaan atau pemikiran seorang penulis. Kemudian dia sifatnya objektif, ya, sesuai dengan faktanya, netral. Kemudian dia ada data-datanya, kan Ibu sampaikan tadi ada faktanya, data yang akurat. Kemudian ada fakta. Kemudian umumnya menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa, bagaimana. Itu dia ciri-ciri teks eksposisi. Nah, Ananda yang berbahagia, nah tadi kita sudah belajar pengertian, tujuan, kemudian ciri-ciri teks eksposisi. Nah, mudah-mudahan Anda sudah paham, ya. Teks eksposisi itu artinya teks yang di dalamnya itu ada ilmu pengetahuan di dalamnya, ya. Jadi kita di dalamnya itu menyampaikan sebuah gagasan, ya, punya pendapat, ya, pendapat sesuatu hal. Nah, pendapat ini harus dikuatkan dengan gagasan-gagasan. Nah, gagasan ini harus mengandung ilmu pengetahuan, ya, atau sifatnya itu fakta, gitu. Nah,
sekarang kita masuk kepada struktur teks eksposisi. Nah, struktur yang pertama adalah tesis atau pendapat. Ya, struktur yang kedua adalah argumentasi atau alasan-alasan. Struktur yang ketiga adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Ya. Nah, kita bahas satu dulu. Satu ada pernyataan pendapat atau tesis. Nah, Ananda silahkan memberikan pendapat tentang suatu hal. Misalnya tadi kalau Bapak Wali Kota tadi dalam videonya mengatakan bahwa pentingnya membuat sumur resapan. Itu adalah pernyataan kalimat tesisnya gitu. Ya. Kemudian yang kedua, setelah kita membuat sumur, Bapak Wali Kota tadi mengatakan bahwa pentingnya membuat sumur resapan. Nah, itu adalah tesisnya. Nah, apa alasan Bapak Wali Kota menyatakan itu? Kemudian Pak Wali Kota akan menjelaskan mengapanya, karena ini. Nah, itu adalah poin argumentasi. Nah, ingat Ananda, argumentasi di sini bukan pendapat pribadi, bukan hanya analisa kita pribadi, tetapi analisa kita yang berdasarkan keilmuan. Ya, dasar ilmunya itu jelas gitu. Atau data-datanya, angka-angkanya itu ada gitu. Kemudian misalnya karena kondisi-kondisinya itu, keadaannya itu jelas gitu. Nah, itu dia kita jelaskan. Nah, di situ kita tulis itu adalah poin argumentasi. Kemudian yang ketiga, penegasan ulang. Nah, pada poin penegasan ulang atau rekomendasi, Ananda silahkan memberikan kesimpulan terhadap tesis tadi atau pernyataan tadi gitu. Pernyataan pendapat tadi gitu. Buat kesimpulannya, kaitkan dengan alasan-alasan atau argumentasi tadi. Nah, boleh juga Ananda memberikan saran, ya, saran. Kemudian harapan juga bisa, ya, berdasarkan pendapat Ananda dan dikuatkan dengan argumentasi. Ananda memberikan harapan-harapan, ya, atau saran-sarannya gitu. Nah, jadilah dia menjadi sebuah teks eksposisi. Ananda yang berbahagia. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa saja sih unsur kebahasaan yang terkandung di dalam teks eksposisi. Pada dasarnya, setiap teks itu hampir sama ya, unsur kaedah kebahasaan yang terkandung di dalamnya. Tapi ini pada umumnya sama. Tapi ini khususnya spesial teks eksposisi itu sering kita temukan. Yang pertama itu adalah menggunakan kata-kata istilah. Ya, istilah-istilah, misalnya ada populasi, atau ada serapan, atau ada kata mayoritas misalnya kan, atau ada kata-kata global warming misalnya gitu, atau ada kata apa lagi ya. Nah, itu diantaranya. Nah, itu kata-kata istilah sering digunakan karena kan tadi teks eksposisi itu yang bersifat keilmuan, ya, bersifat keilmuan, maka banyak kita temukan kata-kata istilah gitu. Nah, itu dia. Yang kedua, banyak ditemukan kata sifat atau adjektiva, ya, adjektiva atau kata sifat. Apa arti adjektiva? Kata adjektiva ini adalah yang menggambarkan keadaan atau kondisi. Misalnya contoh nih ya, misalnya kamu memiliki lahan sawit yang luas. Nah, luas itu adalah adjektiva. Atau postur tubuh kamu yang gemuk atau kurus, atau kamu tinggi, pendek. Nah, itu adjektiva. Oke. Nah, karena kita tadi punya pendapat, artinya kan pernyataan pendapat ya. Pernyataan pendapat itu terkait juga dengan keadaan gitu. Nah, makanya banyak menggunakan adjektiva. Kemudian yang ketiga, terdapat penggunaan kata turunan. Apa itu kata turunan? Kata turunan adalah kata dasar yang sudah mengalami perubahan atau mendapatkan imbuhan. Contohnya, makan, memakan, atau jadi makanan. Nah, itu jadi adalah kata turunan. Tulis, itu kata dasarnya ditambah awalan menjadi menulis. Nah, itu adalah kata turunan. Atau baca, membaca, itu menjadi kata turunan ya. Oke. Yang keempat, terdapat kalimat aktif transitif dan kalimat
aktif intransitif. Apa itu kalimat aktif transitif? Kalimat aktif transitif adalah kalimat aktif yang memperoleh atau ada objek di dalamnya. Nah, sedangkan kalimat aktif intransitif dia tidak ada objek gitu. Ya, tidak ada objek, dan tanpa objek pun dia sudah paham maknanya gitu. Misalnya, saya membaca buku. Kalau Ibu jadikan saya membaca saja kan belum jelas maknanya. Nah, saya membaca buku. Saya subjek, membaca predikat, bukunya objek. Nah, itu memiliki objek. Nah, ini adalah kalimat aktif transitif. Nah, yang kedua, kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak memiliki objek. Nah, bagaimana contohnya? Saya tidur. Kan udah jelas ya, tidur. Kemudian saya berenang atau saya bernyanyi. Ya. Nah, itu tanpa objek pun orang sudah paham gitu. Ya, sudah paham maknanya apa. Nah, itulah dia kalimat aktif intransitif. Bisa dipahami Ananda ya? Nah, itulah materi kita hari ini mengenai teks eksposisi. Terima kasih, semoga dapat dipahami.